campuran yang sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu larutan, koloid, dan suspensi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai berbagai macam jenis larutan, suspensi, maupun koloid. Koloid mempunyai berbagai macam sifat yang dapat menentukan atau membedakan antara koloid, larutan, maupun suspensi. Salah satu sifat yang akan kita gunakan saat ini adalah efek Tyndall. Secara fisik, efek Tyndall dapat kita lihat dengan menggunakan sumber cahaya. Sumber cahaya yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini adalah senter atau cahaya dari handphone. Nah, apa sih itu efek Tyndall? Efek Tyndall adalah gejala penghamburan berkas sinar atau cahaya ke segala arah oleh partikel-partikel koloid. Hal ini karena ukuran molekul koloid yang cukup besar. Efek Tyndall ditemukan oleh seorang ahli fisika Inggris pada tahun 1820 sampai 1893 bernama John Tyndall. Pada tahun 1869, Tyndall menemukan bahwa apabila suatu berkas cahaya dilewatkan pada sistem koloid, maka berkas cahaya tadi akan tampak. Tetapi apabila berkas cahaya yang sama dilewatkan pada larutan sejati, berkas cahaya tadi tidak akan tampak. Oleh karena itu, sifat tersebut disebut efek Tyndall. Adapun bahan-bahan dan alat yang akan digunakan dalam praktikum kali ini. Alat yang akan digunakan ada 3 buah gelas bening, 3 sendok sebagai pengaduk, handphone yang akan digunakan senter sebagai sumber cahaya. Bahan yang akan digunakan yaitu air sebagai solvent atau pelarut, kopi, santan, dan gula pasir sebagai zat terlarut. Dalam sistem koloid, air ini sebagai fase pendispersi atau fase penyebab, sedangkan kopi, santan, dan gula pasir adalah fase terdispersi atau fase yang tersebar. Langkah pertama yang akan kita lakukan, kita melarutkan atau mencampurkan kopi dengan air. Setelah dicampurkan, kita akan mengaduk Yang kedua, kita akan mencampurkan santan dengan air. Dan langkah yang ketiga, kita akan mencampurkan gula pasir dengan air. Setelah ketiga bahan tersebut dicampur dengan air, kemudian diaduk, dapat dilihat jumlah fase secara fisik. Pada gelas yang pertama, campuran gula pasir dengan air, terdapat satu fase yang homogen,
yang jernih dan stabil. Tampak tidak terjadi pemisahan fase ataupun endapan. Pada yang kelas yang kedua, campuran santan dengan air setelah diaduk tampak terlihat hanya satu fase, meskipun sebenarnya ada dua fase atau lebih. Nampak warnanya keruh, tidak stabil, namun campuran ini dapat terpisahkan pada proses pemanasan atau pendinginan. Pada kelas yang ketiga, terdapat dua fase yang bersifat heterogen yang terpisah secara perlahan dan tampak tidak stabil. Setelah melihat pemisahan fase dan kestabilannya, sekarang mari kita lihat efek Tyndall. Pada gelas 1, ketika didekatkan dengan sumber cahaya, cahaya terlihat jelas, dapat diteruskan ke sisi lain gelas, dan efek Tyndall yang ditunjukkan di sini tidak tampak. Ini merupakan sifat dari larutan. Pada gelas kedua, cahaya tidak dapat diteruskan menembus sisi lain gelas, melainkan dibiaskan ke segala arah oleh partikel-partikel yang tidak terlihat, tampak seperti titik-titik terang. Ya, benar, ini adalah koloid. Pada gelas ketiga, cahaya tidak dapat dilewatkan ke sisi lain. Ini yang dinamakan suspensi. Dari hasil pengamatan yang dilakukan, dapat disimpulkan pada gelas yang pertama, gula yang dicampurkan dengan air merupakan larutan. Pada gelas kedua, santan dicampurkan dengan air merupakan koloid. Dan pada gelas ketiga, kopi yang dicampurkan dengan air merupakan suspensi. Setelah melakukan praktikum sederhana tadi, maka contoh-contoh larutan dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita gunakan adalah garam dengan air, sirup dengan air. Untuk contoh koloid, kita dapat menggunakan puding, susu. Untuk contoh suspensi, tepung dengan air. Demikian contoh dari sifat efek Tyndall dalam membedakan larutan, koloid, dan suspensi dalam kehidupan sehari-hari di sekitar kita. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada materi video pembelajaran lainnya. Sekolah Angkasa Jaya Nusantara, Sekolah Angkasa sukses.